Palem, Tirtamas, Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari lalu. Dari video berdurasi 43 detik tersebut, terlihat pelaku yang merupakan kekasih Tamara Tiasmara sengaja menenggelamkan korban. Pelaku terlihat sedang berenang dengan korban yakni Raden Adante Khalif dan anak perempuan pelaku yang berpakaian renang berwarna pink. Pada saat berenang, terlihat pelaku mendatangi korban dan langsung menenggelamkan korban dengan cara menekan kepala korban ke dalam air. Setelah kurang lebih 30 detik menenggelamkan korban, pelaku membiarkan korban kesulitan berenang hingga sulit bernafas. Setelah korban terlihat lemas, pelaku pun mengangkat korban keluar dari kolam dan seolah-olah memberikan pertolongan kepada korban. Sementara itu pada Jumat pagi, Polda Metro Jaya resmi menetapkan YA sebagai tersangka kasus kematian anak Tamara Tiasmara. Dengan tangan terborgol, YA langsung digelandang ke ruang penyidik Mapolda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap YA merupakan tindak lanjut dari gelar perkara penetapan tersangka pada Kamis malam. Saat ini penyidik masih memeriksa pelaku secara intensif dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Ini kejadian sangat miris. Anak yang berumur 7 tahun, ketika berenang dia bersama kekasih ibunya bisa sampai kejadian naas terjadi, sehingga ini kejadian perlu menjadi pelajaran karena kita menyayangkan, pelajaran buat kita semua agar nantinya tidak akan terjadi lagi kejadian-kejadian serupa. Dan kami juga sangat mengutuk apabila kejadian ini memang dilakukan dengan sengaja. Tentunya tanggapan saya jelas, siapapun yang bersalah, apapun itu, siapapun backingannya harus mendapatkan hukum yang setimpal. Kita sudah ada beberapa kasus sebelumnya, kalau kita menilik ke belakang, ada Mario Dendi, kita sudah tahu itu. Dan kita dengan apalagi netizen Indonesia ini sangat cerdas dan bijak dalam voice out atau menyuarakan kezaliman-kezaliman dan hal-hal yang memang dianggap membahayakan dan kriminal. Sehingga hal ini perlu diusut tuntas oleh pihak berwajib, saran kami, sehingga siapapun dia, backingan apapun harus mendapat ganjaran yang sepadan. Mengenai kasus Dante ya, artinya korban pembunuhan anak dari Tamara Tiasmara, di mana pasal yang dikenakan untuk YA itu adalah pasal 340. Artinya pasal ini cukup berat ya, karena pasal ini adalah pembunuhan berencana, di mana ancaman hukumannya tuh hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan atau itu dalam waktu tertentu itu minimal di 20 tahun penjara. Kita melihat bagaimana kasusnya kematian daripada Dante ini, apakah murni 340-nya ini polisi mengantongi beberapa orang yang ikut serta dalam proses hilangnya nyawa anak Dante yang tidak menutup kemungkinan, di mana sampai detik ini, hari ini Polda Metro Jaya sudah memanggil beberapa saksi. Artinya saksi ini kan tahapannya di dalam proses penyidikan sudah semakin mana yang akan terlihat untuk bisa dijerat menjadi tersangka, ataukah polisi harus mencari lagi nih, apakah ini sudah cukup 340-nya ini, apakah tetap 340-nya berdiri sendiri, orang ini ada melakukan eksekutor, inisiator. Nah, itu kita bisa lihat betul nggak dengan keadaan kemarin, kronologis cerita ataupun kejadian daripada anak Dante ini, 340-nya ini apakah dilakukan oleh seorang saja atau ada yang membantu kan daripada seseorang yang mengalami suatu kejadian, ataupun dia seorang dia pelapor atau dia saksi, bahkan korban sendiri itu bisa meminta perlindungan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, dimana mungkin saja dalam hal ini banyak tekanan-tekanan yang diterima oleh ibu daripada Dante, Tamara Tiasmara, sehingga mungkin dia minta perlindungan, boleh aja. Masalah YA, tentu YA ini sudah dikenakan pasal 340.
Cuman kan mungkin ada juga 338 atau mungkin juga 359, yaitu pasal terhadap orang tuanya Dante, Tamara, Tiasmara, bisa juga kena 359, yaitu proses kelalaian orang tua sehingga menyebabkan kematian. Di mana di sini kelalaian ini adalah benar-benar fatal. Karena apa? Karena sudah meyakini orang banyak menitipkan anak, tapi kan ya harus benar-benar anak itu jatuh kepada siapa. Kalau memang pacarnya Tamara memang benar-benar dia bisa dipercaya, kenapa anak ini bisa dicelupin berkali-kali ke kolam renang dan memang dibuat sedemikian rupa sehingga ini benar-benar terjadinya suatu tenggelaman. Tenggelaman tuh mungkin ada faktor ketidaksengajaan atau apa. Ini kan kalau kita lihat nih, semua netizen juga tahu bahwa ini benar-benar suatu perencanaan yang cukup terstruktur. Di situ kan banyak hal. Kalau memang di dalam persekongkolan jahatnya ada persekongkolan jahat, itu ada pasal 110 itu ayat 1 sampai ayat 7. Nah, kita melihat bahwa ada 55-nya, 56-nya. Nah, semua yang berperan tentunya tidak luput dari proses apa yang dikenakan hukuman pasalnya. Misalnya ini orang ikut serta dalam proses pembunuhan, ya dia bisa pasal 55 atau 56, ya kan? Persekongkolan jahatnya di dalam proses ini. Nah, kita kan tidak melihat itu. Makanya dalam hal ini mungkin perlu dikaji lebih dalam, perlu dibuka semua handphone, percakapan atau digital forensik yang sekarang ini sudah didalami ya oleh proses penyidik. Siapapun yang memiliki anak atau siapapun yang memiliki adik, saudara yang masih di bawah umur harus lebih ekstra hati-hati dalam taking care atau menjaga. Karena kejadian ini bisa saja menimpa siapapun. Makanya kita harus memberikan ekstra perhatian atau ekstra care terhadap anak, adik, saudara, dan handai tolan kita.